obrolan kita ini menarik sekali, yaitu seputar warisan. Bikin kita, aduh warisan ya, saya udah punya apa nih buat anak-anak saya. Tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Ngomongin lagi nih soal warisan ya, kita masih ngobrol-ngobrol juga nih pemirsa sama Pak Rusli Chan selaku Chief Agency Officer Manulife Indonesia. Ini emang suatu hal yang cukup melegakan di saat Pak Rusli tadi bilang, enggak, tenang. Nggak harus orang yang super kaya untuk bisa punya warisan ya. Untuk bisa punya warisan buat anak-anaknya. Pak, tapi gimana caranya Pak buat kita ini Pak yang penghasilannya pas-pasan gitu ya. Justru itu menarik ya, artinya gini, warisan itu siapapun dari golongan apapun kita bisa mempersiapkannya. Mempersiapkannya kapan? Waktu yang terbaik sekarang ya. Sekarang kenapa? Karena jangka panjang kan, untuk hal yang jangka panjang. Betul. Jadi kita mulai cicil, ya cicil kita punya apa namanya, sisihkan uang kita cicil untuk warisan bagi keturunan kita mulai dari sekarang. Berapapun yang kita sisihkan, tapi secara disiplin. Apakah itu setiap bulan 100.000, 200.000, 300.000 atau berapapun, sepanjang kemampuan kita. Banyak instrumen investasi yang kita bisa gunakan, contohnya reksadana. Sekarang reksadana kan kita bisa menyisihkan uang cuma 100.000 udah bisa beli reksadana. Iya juga sih. Dan banyak instrumen-instrumen investasi yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita, untuk memberikan warisan bagi keturunan kita. Warisan itu bisa kita siapkan sejak dini, lebih awal lebih baik. Sehingga pada saat kita menyisihkan uang tersebut ya, tujuan kita bisa untuk long term tuh bisa tercapai dengan biaya yang lebih murah, bahkan kalau kita masukin ke investasi ya, atau kita cicil dengan satu jumlah yang kecil untuk jangka panjang, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi kalau perlu ya setelah saya acara ini kita langsung program perencanaannya dong. Tapi kan itu dia, nggak melulu harus kita menyiapkan dengan jumlah nominal yang besar ya Pak. Yang kecil-kecil mumpung anak kamu baru 1 bulan gitu kan. Disiplin. Jangan kamu nunggu anak kamu udah 35 baru nyiapin warisan. Kamunya berapa coba umurnya? Saya ini masih ada nggak ntar juga mikirnya. Itu dia. Sekarang kita kasih kesempatan dulu buat penonton yang mau bertanya ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke. Dengan siapa Ibu? Baik, saya Mariatio. Saya ingin bertanya dengan Pak Rusli setelah tadi mendengarkan beberapa keterangannya. Saya kurang ingin lebih jelas gitu Pak. Saya punya anak lebih dari 1 Pak. Nah itu bagaimana caranya kita menyiapkan warisan untuk anak-anak kita ya yang lebih dari 1 itu. Dan kapan mulainya, dan yang paling penting Pak, yang bisa adil. Nah, itu Terima kasih Pak. Benar juga, anak saya 2 Pak Rusli. Menarik ya, ini pertanyaan yang menarik. Jadi warisan itu bisa dilakukan oleh siapapun Bu. Jadi kita mulai sisihkan dari sekarang. Tergantung pertama adalah berapa besar yang kita mau sisihkan setiap bulan. Itu yang harus kita tahu dulu. Oke, berapa kemampuan kita untuk menyisihkan uang untuk warisan anak-anak kita. Kemudian bagaimana membaginya secara adil. Memang sih secara ininya idealnya adalah baginya secara rata ya. Tapi ada juga yang tergantung masing-masing tradisi orang yang berbeda, budaya yang berbeda-beda. Anak laki-laki lebih tinggi atau lebih besar, dia punya porsi, atau anak perempuan lebih besar. Tergantung Bu. Jadi tergantung ibu sendiri mau baginya secara rata atau baginya itu porsi anak sulung lebih besar dan sebagainya, itu tergantung ibu. Dan tentunya yang berikutnya adalah harus disiplin melakukannya, konsisten melakukannya. Setelah melakukan secara konsisten, paling penting adalah uang warisan tersebut disisihkannya itu ke dalam bentuk instrumen investasi seperti apa. Bukan cuma disisihkan masuk ke di bawah bantal kan. Jadi kita harus menyisihkan uang tersebut supaya uang ini berkembang. Bukan cuma sisihkan uang, tapi uang ini bisa kita jadikan sebagai investasi dan berkembang untuk jangka panjang. Saya pikir yang paling fundamental adalah kita harus tahu dulu berapa kemampuan kita untuk menyisihkan setiap bulan. Kita disiplin, kita mau bagi berapa secara rata. Itu penting sekali, itu 3 hal yang sangat fundamental. Seperti itu. Kalau gitu ada lagi nih Pak, kelanjutan dari pertanyaan Ibu tadi ya. Kalau kita udah tahu kita harus sisihkan tiap bulannya berapa. Nah, kalau bentuknya nanti akan bentuknya banyak tuh Pak. Ada macam-macam, mau emas kah, mau tanah, reksadana atau unit link atau asuransi itu gimana? Asuransi pendidikan biasanya juga menarik ya Pak ya. Karena banyak sekali instrumen investasi yang bisa membantu kita. Tergantung kita punya jenis investasi yang kita mau lihat itu adalah untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
Dan tentunya konsep daripada investasi sendiri itu kan kita lakukan diversifikasi lebih baik. Jangan meletakkan segalanya atau telur dalam satu keranjang. Karena resikonya besar sekali. Jadi mendingan dibagi-bagi. Betul. Terpisah gitu ya? Iya, biasa dalam bentuk instrumen yang terpisah. Ya, instrumen investasi yang terpisah. Misalnya contohnya jangka panjang. Jangka panjang kita bisa beli produk seperti unit link. Yaitu bisa long term. Ya. Kalau sana yang short term ya kita pakai seperti instrumen investasi yang bentuknya deposito, tabungan itu lebih short term. Juga ada reksadana untuk medium term atau long term juga bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya sekarang ini banyak sekali instrumen investasi yang bisa membantu kita untuk membuat perencanaan warisan bagi keturunan kita. Itu salah satu bentuk warisan juga ya Pak. Betul. Tadi asuransi pendidikan, jadi anaknya memang benar-benar terjamin pendidikannya akan biaya pendidikan akan aman sampai dia selesai kuliah nanti ya kan. Itu kan juga salah satu bentuk warisan ya Pak ya. Ini menarik banget loh ya kan. Karena mungkin kita selama ini ngerasa bahwa waduh kalau kita mau menyiapkan warisan buat anak kita ini harus dalam bentuk yang besar-besar dan harus bentuknya terlihat gitu. Betul. Jadi ya kan? Asumsi orang kebanyakan adalah begitu warisan, jumlah besar. Betul. Jumlah besar ini akan tercipta apabila kita mulai dari sekarang dan kita cicil dari sekarang. Iya, jadi benar-benar akhirnya sampai di ujungnya jadi besar tuh ya Pak ya. Ya, baik. Kalau gitu nanti kita akan balik lagi nih. Mungkin penonton di studio juga masih punya pertanyaan. Kamu juga masih punya pertanyaan? Banyak. Iya kan, banyak sekali untuk menyiapkan warisan untuk bayimu itu kan ya. Makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Misalnya bukan anak saya nih. Apakah saya udah harus ngasih tahu nih nanti takutnya kalau saya kasih tahu dia dari muda, hey kamu hidupnya tenang aja, papa udah ngasih warisan. Oh iya, santai-santai aja deh anaknya bilang nanti gitu. Nanti anaknya malah oke, kalau gitu saya keluar sekolah ya Pak gitu ya. Dipersembahkan oleh